Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revita Sabila, mahasiswa Penjas angkatan 21 dengan NPM 2013-1024. Di sini saya akan mempresentasikan PPT untuk seminar komprehensif saya dengan judul Hubungan Panjang Tungkai, Delada Kota Tungkai, dan Reaksi Terhadap Repetisi Kecepatan Tendangan Puskik Atlet Khususnya Sanso Putri Sasana Gajah Lampung Fight Camp dengan dosen pembimbing 1 Dr. Franz Nurseto MPSI, pembimbing 2 Suwardi SPD MOR, dan membahas Bapak Lungit Wicaksono MPD. Identifikasi masalah. Pada saat melakukan tendangan push-kick, atlet khusus Sanso Putri Sasana Gajah Lampung Fight Camp bereaksi lambat saat terjadi serangan. Pada saat melakukan tendangan, sulit menentukan timing untuk menyerang sehingga mudah ditangkap lawan. Saat menendang push kick, cepat diserang balik. Saat menendang push kick, tendangan tidak terarah atau tidak mengenai target sasaran. Rumusan masalah. Adakah hubungan panjang tungkai dengan kemampuan repetisi tendangan push kick? Adakah hubungan delada kota tungkai dengan kemampuan repetisi? Adakah hubungan reaksi dengan kemampuan repetisi tendangan push kick? Adakah hubungan antara panjang tungkai, delada kota tungkai, dan reaksi dengan repetisi tendangan push kick atlet Sanso Putri Sasana Gajah Lampung Fight Camp? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui adakah hubungan panjang tungkai, delada kota tungkai dengan repetisi tendangan push kick. Kedua, untuk mengetahui adakah hubungan delada kota tungkai dengan repetisi. Ketiga, untuk mengetahui adakah hubungan reaksi dengan repetisi. Dan keempat, untuk mengetahui adakah hubungan panjang tungkai, delada kota tungkai, dan reaksi dengan repetisi tendangan push kick. Batasan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini di atas agar peneliti dapat terfokus pada masalah tersebut, maka permasalahan dibatasi pada analisis hubungan sebab akibat panjang tungkai, delada kota tungkai, dan reaksi terhadap repetisi tendangan push kick atlet khusus Sanso Putri Sasana Gajah Lampung Fight Camp. Hipotesis. Hipotesis 1. Ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dengan kemampuan kecepatan repetisi. Hipotesis 2. Ada hubungan signifikan antara delada kota tungkai dengan kemampuan tendangan push kick. Hipotesis 3. Ada hubungan yang signifikan antara reaksi dengan kemampuan kecepatan repetisi. Hipotesis 4. Ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai, delada kota tungkai, dan reaksi dengan kecepatan repetisi. Metode penelitian. Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif korelasional, populasi dan sampel. Populasi 10 atlet khusus Sasana Gajah Lampung Fight Camp, seluruhnya dijadikan sampel penelitian. Tempat dan waktu penelitian Sasana Gajah Lampung Fight Camp. Penelitian dilakukan tanggal dan hari Kamis 31 Oktober 2024. Hasil penelitian. Untuk mengukur panjang tungkai dilakukan dengan menggunakan meteran pita mulai dari lapak kaki hingga pangkal pinggang. Setelah didapatkan data hasil pengukuran kemudian diolah untuk mencari nilai jumlah nilai, nilai tinggi, nilai terendah, nilai mean, dan nilai standar deviasi. Untuk mengukur delada kota tungkai dilakukan dengan tes standing board jump. Tes ini dilakukan dengan berdiri di belakang garis batas, kedua kaki sejajar, lutut ditekuk, dan lengan ke belakang. Kemudian kedua kaki menolak secara bersamaan dan melompat ke depan sejauh-jauhnya. Jarak lompat dihitung di garis batas sampai dengan batas terdekat bagian anggota badan yang menyentuh lantai yaitu ujung tumit. Setelah didapatkan, data kemudian diolah untuk mencari jumlah nilai, nilai tertinggi, nilai terendah, nilai mean, dan standar deviasi. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 atlet memiliki delada kota tungkai dengan kategori baik, 6 atlet memiliki delada kategori sedang, dan 2 atlet memiliki kategori kurang, dan tidak ada atlet yang memiliki delada kota tungkai dengan kategori baik sekali atau kurang sekali. Untuk tes reaksi dilakukan dengan menggunakan tes whole body reaction time test. Tes ini dilakukan dengan cara berdiri dengan sikap yang tenang untuk bergerak dengan secara dan perhatiannya terkonsentrasi pada lampu berwarna merah. Ketika testi melihat lampu menyala, testi langsung melompat ke atas atau ke samping secepat mungkin. Setelah didapatkan data, kemudian diolah untuk mencari nilai jumlah, nilai tertinggi, nilai terendah, nilai mean, dan standar deviasi.
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 8 atlet memiliki reaksi dengan kategori bagus, 2 atlet memiliki reaksi dengan kategori cukup, dan tidak ada atlet yang memiliki reaksi dengan kategori istimewa, bagus sekali, kurang sekali, dan kurang sekali. Tes tendangan push kick dilakukan dengan menggunakan tes repetisi tendangan push kick. Tes ini dilakukan dengan cara melakukan tendangan ke arah samsak atau target selama 10 detik dengan baik dan benar. Sampel melakukan tes sebanyak 2 kali. Hasil diperoleh dalam pelaksanaan tes tersebut merupakan patokan nilai yang dimiliki testi dalam tendangan dan ukuran jumlah tendangan. Setelah didapatkan data kemudian diolah untuk mencari nilai jumlah nilai tertinggi, nilai terendah, nilai mean, dan standar deviasi. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 8 atlet memiliki tendangan push kick dengan kategori baik sekali, 2 atlet memiliki tendangan push kick dengan kategori baik, dan tidak ada atlet yang memiliki tendangan push kick dengan kategori sedang, kurang, dan kurang sekali. Uji normalitas. Dari data di atas, variabel panjang tungkai menunjukkan nilai L hitung lebih kecil dari L tabel. Variabel dari kata tungkai menunjukkan nilai L hitung lebih kecil daripada L tabel. Variabel reaksi menunjukkan L hitung lebih kecil daripada L tabel. Dan variabel tendangan push kick menunjukkan nilai L hitung lebih kecil daripada L tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki data berdistribusi normal. Uji linearitas. Dari tendangan di atas, diketahui data variabel panjang tungkai dengan tendangan push kick menunjukkan F hitung lebih kecil dari F tabel. Variabel dari otot tungkai dengan tendangan push kick menunjukkan nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel. Variabel reaksi menunjukkan tendangan push kick lebih kecil daripada F tabel. Uji hipotesis. Berdasarkan output tersebut, terlihat bahwa koefisien korelasinya antara panjang tungkai dengan tendangan push kick sebesar 0,742. Maka dapat diputuskan bahwa hipotesis yang berbunyi ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dengan repetisi diterima. Berdasarkan output tersebut, terlihat bahwa koefisien korelasinya antara dalil otot tungkai dengan tendangan push kick sebesar 0,714. Maka dapat diputuskan bahwa hipotesis yang berbunyi ada hubungan yang signifikan antara dalil otot tungkai dengan repetisi tendangan push kick diterima. Dengan output tersebut, lihat bahwa koefisien korelasinya antara reaksi dengan tendangan push kick sebesar 0,718. Maka dapat diputuskan bahwa hipotesis yang berbunyi ada hubungan yang signifikan antara reaksi dengan repetisi tendangan push kick diterima. Output tersebut, terlihat bahwa koefisien korelasinya antara panjang tungkai, dalil otot tungkai, dan reaksi dengan tendangan push kick sebesar 0,898. Maka dengan ini diputuskan bahwa hipotesis yang berbunyi ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai, dalil otot tungkai, dan reaksi dengan repetisi tendangan push kick diterima. Bahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara panjang tungkai dengan tendangan push kick. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara dalil otot tungkai dengan tendangan push kick. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara reaksi dengan tendangan push kick. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama antara panjang tungkai, dalil otot tungkai, dan reaksi berhubungan secara signifikan dengan tendangan push kick yang dibuktikan dengan harga R hitung sama dengan 0,718 lebih besar dari R tabel 0,707. Dan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan signifikan antara panjang tungkai dengan tendangan push kick dengan R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,742 lebih besar pada 0,707. Ada hubungan signifikan antara dalil otot tungkai dengan tendangan push kick dengan nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,714 lebih besar daripada 0,707.